الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. Sama Pak Julio, nggak tahu saya Pak Julio pernah masuk di room ini nggak. Kalau Pak Sang Surya paham lah kayaknya. Itu jadi Afwan ya. Jadi saya sendiri Pak Julio itu 13 tahun ngaji di Salafi Wahabi gitu kan. Memiliki latar belakang yang agak mirip. Bedanya saya berangkat dari JI, beliau langsung berangkat dari saat Ustadz Yazid Jawas, kemudian Ja'far Umar Tholib, itu masih satu barisan sama satu lagi siapa namanya? Artinya beliau langsung berinteraksi dengan saat mereka satu barisan gitu dan tahu sebab perpecahannya itu sebenarnya hanya karena urusan vonis lagi gitu. Jadi makin ke sini saya harus mengakui ya bahwa memang mereka itu vonisnya memang luar biasa, bahkan sesama mereka gitu. Tadi saya itu cuma bawa 2 contoh tadi waktu buka room itu. Waktu ada orang Salafi Wahabi yang masuk itu, saya cuma kasih contoh. Saya itu goncang dengan pemahaman beragama yang saya jalani itu karena beberapa diantaranya Ibnu Taimiyah sendiri melakukan kebiasaan yang itu nggak ada hadisnya gitu loh. Seperti zikir sebelum sholat subuh, ya hayya ya qayyum itu. Kemudian setelah sholat subuh baca Fatihah sampai menjelang siang gitu. Dan gimana ya, subhanallah, akhirnya saya turunkan. Allah alam ya. Jadi gimana ya? Disitulah sedikit curhat lah ya. Monggo lah, serahlah. Iya benar. Luar biasa. Jadi tidak hanya yang diserang itu Ya, kelompok Aswad. ya Ustaz. Ya gini Ustaz. Artinya bahwa siapa toh kemarin malam kayaknya yang bahwa Aswaja itu adalah salah satu aliran yang di situ moderat dalam artian itu tawasud di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak radikal juga tidak liberal, begitu. Radikal itu keliru, liberal itu juga keliru. Nah, kita di tengah-tengah, di antara radikal dan liberal. Artinya bagaimana menggunakan memahami dalil itu betul-betul dikaji secara mendalam, secara rasional. Nah, itu aswaja. Sehingga apa? Sehingga kelompok-kelompok yang ekstrim, yang keras, mungkin antum sendiri juga merasakan ya bagaimana mereka itu mudah sekali mentahdir, mudah sekali memvonis, mudah sekali menyalahkan orang secara sangat keras dan seakan-akan semuanya itu hitam dan putih. Tidak hanya di luar kelompok mereka, bahkan sesama mereka sendiri. Kan begitu ya kan Ustaz. Betul yang antum sampaikan itu kalau tentang mereka betul. Saya itu sudah berusaha sebenarnya membawa narasi dengan pola berpikir mereka di awal. Sebenarnya mereka itu kalau yang baru dengar pasti goncang kalau yang baru dengar ya. Cuman kalau yang sudah dengar lama kemudian beliau yang sudah mendengar lama itu mungkin memiliki hujah atau ibaratnya nggak percaya dengan kisah itu, ya itu beda kasus atau sudah termakan tasub atau asobiahnya. Kalau sudah termakan asobiah jadi repot. Jadi itu yang kami temukan tentang kawan-kawan di sebelah itu. Saya itu sudah bernarasi dengan gaya berpikir mereka. Mereka itu kan gaya berpikir dengan kaifiah dalam ibadah itu menggunakan dalil. Sudah saya contohkan, Ibnu Taimiyah itu adalah tokoh utama pendiri metode manhaj salafi gitu kan. Yang ala mereka begitu. Itu bagaimanapun itu tokoh utama. Yang di bawah Ibnu Taimiyah itu kan murid-muridnya. Kalau bisa dibilang secara nasab keilmuan seperti itu kan. Saya sudah bawa itu. Sebenarnya
begitu saya bawakan room itu cukup terdiam begitu lama, gitu kan. Saya yakin banyak yang berpikir mungkin ya, karena banyak teman-teman Salafi Wahabi masuk juga di room itu. Sebenarnya saya nggak pengen nyerang di situ. Saya hanya menyampaikan yang Pak Julio rasakan dan yang saya alami itu sama. Kami itu mengalami sama. Ya Allah alam ya. Jadi kalau masalah keyakinan sih Ana sampai Coba detik ini. saya tambahkan, Pak. Tafadhol. Baik. Ya gini ya. Sebenarnya itu kan yang kita bicarakan ini kan nomor 2. Maksudnya ada lagi yang lebih penting daripada itu semua. Apa yang lebih penting daripada itu semua? Yaitu kita itu kan diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai panduan, kan gitu. Lah, ciri-ciri kitab itu terjaga kesuciannya, itu tidak ada tanakut di dalamnya. Itu ciri-ciri pertama yang harus kita kedepankan kan itu ya. Namun bila Al-Quran ini jatuh ke tangan mereka, itu menjadi tanakut. Akhirnya saling bertabrakan dalam pengambilan dalil, mereka tidak secara komprehensif ya, sehingga seakan-akan Al-Quran ini acak-aduk, Afan Yai, mungkin tidak bisa suci lagi, karena bisa dijelaskan tanakut yang antum maksud itu seperti apa ya, supaya satu persepsi. tanakut itu kan tanakut itu pertembungan atau apa ya bahasa Indonesianya ya? Tanakut. Ya, Saling berbenturan. tabrakan, benturan, saling benturan. Saling bertabrak-tabrakan, berbentur-benturan. Ya, itu Al-Quran itu kan salah satu Ya, ciri kitab kontradiksi. suci. Itu tidak pernah ada tanakut. Namun bila disampai ke sana, itu menjadi kontradiksi. Kalau tidak percaya coba dalam pengambilan dalil tentang Allah, ya, tentang sifat-sifat khobariyah, tentang takwil, mereka pun sering bercelaru. Kalau mereka suka mereka takwil, kalau tidak ya tidak takwil, kan gitu ya. Dan itulah yang menjadikan mereka saling bercakaran. Kalau misalkan ya dalam akidah ya, Aswaja ini dalam akidah dari yang As'ari, yang Maturidi itu semua sama, usulnya sama. Adapun bab furu' itu mungkin terjadi sedikit perbedaan ya, tapi kan itu bab furu' ya. Tapi kalau mereka itu nanti akan bertabrakan juga. Ada yang mengatakan tangan Allah kanan semua, tangan Allah kiri semua, tangan Allah kanan kiri, dan itu yang menjadikan mereka saling tahzir. Jadi Saling tahzir, saling keras. Coba, gitu Yi. ya. Monggo Yi. Yi, gini, coba yang paling ketara, yang paling ketara Iya, itu kan siap. begini. Ya, coba contoh ya, ini contoh yang real ya, yang sorih lah, yang sorih. Mereka itu kan sangat anti takwil, gitu kan? Sangat anti takwil. Pokoknya ayat-ayat sifat satu gak ada yang boleh ditakwil. Takwil itu adalah aliran sesat, takwil itu adalah metode sesat, kan begitu. Mereka pokoknya kekeh sekali kalau ada ya orang yang mentakwil, itu berarti aliran sesat. Makanya kenapa Asy'ari dituduh sesat? Karena salah satunya mentakwil ayat-ayat sifat. Nah, tapi di sisi lain mereka juga nakwil. Ya, mereka juga menakwil. Ya banyak ayat-ayat yang ditakwil. Ya, wahwa ma'akum aina ma'akum tumin. Mereka takwil itu. Ya, Yi. Dan Ya, dari situ ayat yang- munculnya mereka saling tahzir nanti. Nah, terus mereka terus begini, untuk menyelamatkan dari tanakut itu, mereka kan sudah kadung anti takwil nih ya. Nah, ternyata dalam kondisi tertentu itu nggak bisa keluar dari takwil, harus mentakwil, karena kalau nggak nakwil ini nanti kan rancu gitu. Seandainya semua ayat itu dimaknai secara dohir, ini akan menjadi kontradiksi, akan berbenturan. Nah, mereka akhirnya itu mengatakan tafsir, kan begitu. Kami tidak mentakwil, tapi mentafsir. Nah, ini kan licik sekali. Ya, kalau
kalau kalau kita mentakwil nggak boleh, kalau mereka mentafsir boleh. Itu loh. Padahal takwil sama tafsir ini ya esensinya sama, nggak beda. Ya, Artinya esensinya sama. secara substansi sebenarnya sama ya. Jadi mereka Ya menggunakan sama, secara substansi sama, walaupun mereka akan mengatakan beda. Kalau takwil itu begini, kalau alah, itu kan licik itu akal-akalan saja itu. Itu satu. Yang kedua, yaitu itu tanakut pasti. Belum nanti belum yang lain ya. Ini satu contoh saja. Itu sudah real ya, sudah real. Bisa kita lihat dengan gamblang dengan mata kepala kita itu sudah tanakut. Belum nanti konsep mereka semisal begini, kita kembali ke pemahaman salaf, kita kembali ke manhaj salaf. Nah itu pun mereka juga akan termakan oleh omongannya sendiri, pasti itu. Nah ya, coba dalam satu bab aja, mulai bab takwil misal, bahwa takwil itu adalah satu konsep yang kalau kita gali, kalau kita cari, itu mulai dari sahabat ada, ulama salaf banyak, di kitab tafsir atau bari itu banyak perihal takwil, dan kemudian jumhur ulama terdahulu itu mengupas, coba terus omongan mereka mengenai kembali ke manhaj salaf ini terus mau dikemanakan kalau sudah mereka pasti akan mengelak, ya akan tutup mata gitu, akan tutup mata. Jadi mereka akan menelan ludahnya sendiri di dalam kayak begitu. Nah makanya benar apa yang dikatakan Yai Surya tadi. Jadi mereka itu akan bertabrakan di sana sini dan tidak dan sangat serius tabrakannya itu, sangat serius, fatal gitu. Tabrakannya itu fatal. kalau Dan sejarah yang belum lama itu tadi ya, sejarah yang belum lama tadi yang Yai Surya sampaikan tadi tentang mereka itu saling mentahdir, saling menyalahkan, mensesatkan itu. Kalau di Indonesia sendiri faktornya itu faktor keputusan di kasus Ambon, Yai. Indonesia ya, kita bicara lokal ya. Indonesia itu faktornya itu faktor kerusuhan Ambon itu, karena Ja'far Umar Tholib itu kan menganggap presiden itu bukan Amirul Mukminin, makanya beliau itu mengkonsolidasi pengikutnya gitu ya untuk berangkat ke Ambon dalam rangka membantu orang-orang Islam di sana yang sedang didolimi oleh orang-orang Nasrani. Sedangkan dari kubunya Satya Jawas, beliau bersikukuh bahwasannya itu bukan jihad, karena jihad itu harus berdasarkan keputusan Ulil Amri dan meyakini bahwasannya Ulil Amri di Indonesia itu adalah presiden. Dari situlah mulai perpecahan itu meledak. Sebenarnya di situ. Dan Ustaz Ja'far Umar Tholib itu kan beliau itu kan mengkonfirmasi kepada gurunya Syekh Mukbil ya. Dia ke sana sebelum meminta fatwa Syekh Mukbil itu. Disitulah puncak saling tahdir, ribut dan sebagainya. Kemudian kalau Sururi itu berkaitan dengan mereka yang terkontaminasi atau terinspirasi dengan konsep-konsep yang dibuat oleh Ikhwanul Muslimin. Jadi mereka itu Salafi, Wahabi secara akidah, secara ibadah, namun secara pandang politiknya itu terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin yang memiliki marotibul amal. Saya cukup lama mempelajari tentang Ikhwanul Muslimin, jadi saya paham. Yang mereka memiliki marotibul amal ada 7 itu, puncaknya itu kan setelah kekhilafahan yang diperjuangkan itu Ustadiyatul Alam. Ya itulah juga yang disebut sebagai Salafi Haroki. Akhirnya sekarang variannya kan makin banyak variannya mereka itu, kelompok-kelompok mereka. Sampai kalau yang paling ekstrim di Indonesia itu ya JAD itu yang dipimpin oleh alumni Lipia itu, Ustadz Aman Abdurrahman yang sekarang di Mabes Polri ya, itu pimpinan ISIS. Kalau JAD itu ISISnya Indonesia lah. Kalau JI itu level radikalismenya itu masih di bawah ISIS. Itu level radikalismenya. Sebenarnya mereka kalau tobat seperti Ali Imran itu luar biasa. Kalau bicara
keberanian dobrak dan sebagainya, orang selisih paham. Misalnya, kayak Ali Imran itu kalau misal pindah ke NU, NU itu akan sangat diuntungkan dengan corong, karena orang-orang seperti itu beraninya di atas rata-rata, dan itu nggak bisa hilang gitu loh. Saya sendiri sebagai orang yang pernah merasa terjaring gitu ya, saya kalau udah mentok itu level takut saya itu hilang, karena kita memandang hidup itu perjuangan gitu loh. Jadi mati itu biasa. Itu ya ini. Jadi kalau seperti misal Ja'far Umar Tholib itu ngomong seperti Habib Rizik itu mulutnya kotor gitu ya. Walaupun Habib Rizik saat itu pengikutnya banyak dan sedang naik daun 212 itu Ja'far Umar Tholib itu berani ngomong begitu. Terang-terangan di media, pakai kamera di YouTube, itu mulut Habib Rizik itu kotor gitu. Berani gitu. Mana pemberani. Nah, dulu saling tahdirnya itu sampai ngeri, sampai kalau kelompoknya Ja'far Umar Tholib itu kan, almarhum Ustadz Ja'far Umar Tholib itu kan orangnya berani-berani dan memang mantan kombatan perang. Jadi ini cerita aja ya, cerita ya. Jadi teman-teman Salafi dari kelompoknya Ustadz Yazid Jawas itu kalau membuat kajian itu kalau jengkel itu bisa disamperin bawain golok gitu. Kamu kalau terusin pengajian di sini kami bab Tes. gitu. Ya Surya. Di Indonesia lokal. Ustadz saya itu meninggal di tangan Densus 88. Ustadz yang sayang betul dengan saya. Karena tahun berapa ya beliau meninggal itu? Saya lupa tahunnya. Itu kena tembak Densus. Itu sayang betul sama saya karena saya dianggap anak muda yang berpotensi cerdas dan sebagainya. Iya dulu. Jadi luar biasa cerita tentang antar kelompok mereka itu. Dari yang lembut sampai yang menumpahkan darah itu memang benar-benar ada gitu. Di Indonesia ada, benar-benar ada itu. Untung aja PBNU itu nggak dilemparin bom itu. Waktu bakar apa? Iya Sabil. Ya. Tapi begini ya Sabil ya. Tapi begini, ya misalkan tadi sampean ngomong kan seandainya Imron itu pindah ke NU nanti itu luar biasa. Di NU itu prinsipnya bukan sekedar keberanian. Untuk masuk NU yang pertama kali, sehebat apapun kamu, sepreman apapun kamu, satu kamu harus sami'na wa ata'na. Ketika pimpinan tidak mengatakan kamu jangan marah, kamu jangan marah. Wah. Iya, harus sami'na wa ata'na itu. Yi Ya. mau buka kitab Yi? Bangga. Atau mau terus ini aja Yi? Imasen? Ya, Imasen? monggo. Artinya Halo tes, host. Nggih, siap. Halo, tes tos. Ya kalau mau buka kitab, tapi rasanya nggak perlu ya. Kalau mau buka kitab terus sampean buka bagian yang penting-penting disinkronkan ke sini saja nggak apa-apa ya. Ya, tadi kan Ya saya tapi mau kan itulah rencana sedikit. bahas itu. Hmm. Ya, tabarukan dengan Ya, lah ini kan gini, ini kan sudah sinkron, Ya. Ya coba dibaca semenit 2 menit aja ya nggak apa-apa ya. Jadi untuk mengenal siapa Wahabi dan apa pandangan ulama terhadap mereka gitu ya. Coba gini ya. Ini kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini karangan Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kitab ini pernah dikupas oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya banyak sih kiai-kiai yang ngupas, banyak sih. Artinya pernah dikupas Ustadz Adi Hidayat itu. Beliau dari yang notabene-nya bukan kader NU tapi mengupas kitab ini. Ada di salah satu YouTube-nya. Nah, di halaman 9 itu ada begini. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaati. Jadi fasal di dalam menjelaskan berpegang teguhnya orang-orang Jawa dengan madhab ahlu sunnah wal jamaah.
wa bayanib tidak idzuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa. Kemudian menjelaskan awal mula munculnya kelompok-kelompok bid'ah dan menyebarnya kelompok tersebut di tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina al-maujudina fi hadza zaman. Dan menjelaskan macam-macam dari mereka yang ada di Indonesia, ada di Nusantara waktu itu. Gitu. Ada zaman, fi hadza zaman, di zaman Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di sini ini dijelaskan begini, qad kana al-muslimul aktor al-jawiyah, ya, muslimul aktori al-jawiyah fil asmani as-salifati al-kholiyati muttafaqil arok wal madhabi. Jadi bahwa kaum muslimin di tanah Jawa, ya, kaum muslimin di tanah Jawa di era, di kurun terdahulu itu mereka itu satu pendapat dan satu madhab. Jadi di era dulu itu satu madhab, mereka satu pendapat. Muttahidil ma'khad wal mashrab, ya, satu pengambilan, ya, ma'khad, ya, satu rujukan, ya, terus kemudian satu jalan, fakuluhum fil fikhi alal madhabi an-nafisi. Mereka semuanya itu berpegang teguh kepada satu madhab fikih yang sangat indah, yaitu madhabil Imam Muhammad bin Idris, yaitu madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mereka satu madhab, yaitu madhab Syafi'i. Wa fi usuluddin ala madhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kemudian mengenai usuluddin, ya, akidah, mereka satu madhab, yaitu Abil Hasan Al-Asy'ari. Wa fi tasawufi ala madhabil Imam Al-Ghazali. Di dalam hal tasawuf mereka itu mengikuti madhab Imam Al-Ghazali. Wal Imam Abi Hasan Asyadili, dan Imam Abi Hasan Asyadili radhiyallahu anhu ajmain. Nah, kemudian summa innahu hadasa fi ami alfin wa salasimiatin wa salasina azabun mutanawiatun. Terus setelah itu kemudian pada tahun 1330 ini hadasai mulai muncul kelompok-kelompok yang macam-macam, azab mutanawi'ah, kelompok yang macam-macam, wa araun mutadafiatun, dan pendapat-pendapat yang saling bertentangan, wa aqwalun mutadharibatun, dan kemudian omongan-omongan, kalau tadi pendapat-pendapat, pikiran-pikiran yang saling bertentangan, kemudian ucapan-ucapan yang di situ saling benturan, saling berbenturan. Warijalun mutajadibatun. Kemudian muncul laki-laki atau tokoh-tokoh yang saling di situ itu gontok-gontokan lah. Tarik-menarik, gontok-gontokan. Nah, itu muncul tahun berapa katanya Mbak Hasyim? Muncul tahun 1330 Hijriah. Nah, 1330 Hijriah. Nah, kalau kita konversi 1330 Hijriah ini, 1330 Hijriah ini kalau kita konversi itu ternyata tahunnya itu kalau Masehi itu sekitar 1912 Hijriah Masehi. Ya, kemarin itu saya lihat itu bertepatan dengan
berdirinya Muhammadiyah ya tahun itu ya. Berdirinya Muhammadiyah. Gimana Pak Sabilo? Kok turun ini?